Halo Sharklings, balik lagi di channel Kokohyu. Ya, kali ini Kokohyu bikin konten yang agak beda ya. Sebut aja sesi Beytalk. Ya, di sini kita bakal bahas tentang Beyblade ya. Tapi formatnya ngomong kayak gitulah. Kita bakal bahas Beyblade yang kira-kira bakal rilis dan info-info menarik lainnya. Mungkin ntar ada beberapa teori juga yang bakal Kokohyu kasih buat temen-temen. Nah, nanti sebut aja ini teori Hyu ya. Niru teori-teori One Piece. Ya, jadi biar channel Kokohyu ini ada aktivitas, nggak kosong-kosong banget walau lagi dinas di luar kota. Oke, biar nggak lama kita langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Nah, kali ini Kokohyu mau bahas tentang B172 All-in-One Battle Set. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman udah banyak yang dapat infonya, tapi ini bakal Kokohyu sedikit bahas dan kira-kira bakal kayak gimana nanti keluarnya. Mungkin Kokohyu bisa kasih gambaran sedikit. Ini versi Kokohyu ya, belum tentu yang Kokohyu bilang ini bener. Nah, menurut yang udah rilis namanya itu adalah Limit Break DX Set. Nah, ini tetap battle set sih. Nah, ini penampakannya kalian bisa lihat ya, boxnya gede kayak gini, battle set seperti biasa. Dan kayak battle set yang lalu-lalu yang sudah-sudah, isinya udah pasti stadium, 2 launcher dan 2 Beyblade. Nah, battle set kali ini nih isinya lumayan menarik ya. Ada stadium baru, 2 launcher Super King dan 2 Beyblade Super King baru, evolusi dari tokoh utama kita yaitu Hyperion dan Helios. Ntar kita bahas satu-satu deh. Nah, menurut info yang Kokohyu dapat dari sosmed dan obrolan sama teman-teman Bladers yang lain, nah battle set ini bakal rilis tanggal 14 November 2020 yang berarti bulan depan ya teman-teman. Harganya itu sekitar 7.480 yen ya, bulatin aja 7.500 yen lah. Nah, itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar segitu, itu kalian bisa lihat. Dan itu belum termasuk pajak, ongkos pengiriman dan lain-lain ya. Semoga sampai Indonesia nggak nyampe 2 juta deh. Ya, bisa nangis ntar dompetnya, atau nanti ada yang bisa marah kalau beli yang mahal-mahal nih. Hati-hati. Oke, kita bahas mulai dari stadium dulu ya. Stadiumnya ini kalau nggak salah namanya Stadium Dash. Warnanya biru muda, kalian bisa lihat. Terus bentuknya agak beda dari stadium-stadium yang lain. Ini bentuknya agak mirip segi 5 ya, segi 5 ya, kayak logo Beyblade sih, kayak lambang Beyblade kayak gitu. Nah, Stadium Dash ini masih sama, pakai 3 pocket. Yang menarik itu adalah 2 pocket yang bisa dibilang cukup sempit ya. Kalau Kokohyu lihat dari review di channel Takara Tomy atau channel Koro itu kayaknya nggak terlalu lebar. Terus ada 1 pocket yang gede. Itu kalau Kokohyu sih nyebutnya pocket jackpot. Kalau udah keluar di pocket itu kemungkinan buat balik ke stadium lagi itu persentasenya kecil banget. Kalau di pocket-pocket yang sempit itu kemungkinan bisa sih, Kokohyu sempat lihat itu bisa balik lagi. Terus sudut kemiringan dari stadiumnya sendiri juga kelihatannya agak beda ya. Yang di atas itu agak lebih lebih miring. Terus yang di tengah yang buat battle itu sempit dan agak landai. Mungkin ini yang dimaksud dashnya ya. Jadi buat main attack di sini mungkin lebih kerasa. Nah, dimensi atau ukuran dari stadium Dash ini kayaknya lebih gede ya dari standar stadium Beyblade Burst. Ini Kokohyu nggak punya info lebih lanjut buat stadiumnya sih. Cuman kalau nggak salah agak lebih gede sedikit gitu. Jadi ya kita semua penasaran dan mending kita tunggu aja bareng-bareng kalau udah rilis. Terus kita mau bahas soal launcher. Nah, hal menarik berikutnya adalah launcher. Launchernya di sini launcher string ya teman-teman. Biasanya battle set itu ripcord dapatnya. Ini string. Dan stringnya upgrade ya dari Super King yang biasa jadi Long R dan Long L Super King Launcher. Warnanya bisa dibilang spesial ya. Warnanya gold dan silver kayak Power Ranger. Yang spesial itu kan biasanya warnanya emas atau enggak perak tuh. Nah, kita bisa lihat dari aksen warnanya ya teman-teman. Kalau yang gold itu ada merahnya, nanti bakal dipakai sama si Hyuga. Terus yang silver dipakai sama Hikaru karena dia ada aksen birunya. Ya, yang gold right spin, yang silver left spin berarti. Nah, launcher ini yang pasti talinya lebih panjang ya karena namanya long.
Nah kemarin ada yang sempat nebak dapatnya bakal launcher long LR ya. Ternyata enggak, long L dan long R. Nah yang pasti talinya ini lebih panjang dari yang biasa, yang Super King biasa. Nah Kokoyu udah pernah bahas di video sebelumnya ya teman-teman, kalau launcher Super King biasa itu talinya udah sepanjang long LR launcher yang dari seri sebelumnya bawaan Achilles sama Master Diabolos. Sepanjang itu aja putarannya banyak nih. Nah yang versi long ini kira-kira bakal sepanjang apa ya? Apakah sepanjang speed launcher atau lebih panjang lagi? Kita tunggu bareng-bareng aja deh. Yang pasti buat user dan penggemar string launcher ini wajib punya nih kayaknya nih. Terus yang kita semua harapkan dari launcher baru ini adalah semoga talinya lebih bagus dari yang launcher kemarin ya. Soalnya yang kemarin banyak problem talinya ambiar, brudul, yang udah yang kejadian banyak problem kayak gitu ya. Semoga yang baru ini talinya lebih bagus lah kualitasnya, sama springnya juga lebih bagus semoga. Kalau dari gear set sih Kokoyu nggak bakal banyak komen, kayaknya sama persis kayak yang launcher Super King biasa, karena bentuk casing launchernya aja mirip sama persis. Nah mungkin segitu dulu ya teman-teman buat pembahasan launchernya ini yang kita tunggu dan kita mau bahas, yang benar-benar kita dibikin penasaran sama si Takara Tomy. Ini adalah Beyblade-nya. Nah kita bakal dapat evolusi dari Hyperion dan Helios nih teman-teman. Kita bakal bahas dari namanya dulu deh. Kalau nggak salah itu namanya dari leak-nya yang bisa kalian lihat juga, itu namanya Hyperion Burn dan Helios Volcano. Nah dari penamaannya ini agak nggak biasa nih. Apa karena isunya dia si Hyuga sama Hikaru ini dilatih sama Shu, jadi nama B-nya kayak Spriggan Requiem. Biasanya kan penamaan B itu dari nama layer dulu ya, baru chipnya kalau dari GT ya. Sejauh ini yang nama karakter B-nya itu ada di depan, baru Spriggan Requiem kalau nggak salah. Mungkin teman-teman kalau tahu yang lain bisa komen aja sih. Jadi namanya Hyperion Burn dan Helios Volcano. Ini teori Hiyu sih. Oke lanjut ya, buat gimmicknya dulu deh. Gimmicknya Hyperion itu kira-kira dia kayak punya wing yang keluar kalau kliknya geser ya teman-teman. Kalau Helios dia dapat gimmick ganti blade dari 5 ke 10 katanya. Dan dia bakal ada free spinning partnya. Ini yang bikin penasaran nih. Buat gimmicknya Hyperion itu katanya ada yang bilang kayak Dread Bahamut sama Heaven Pegasus sih. Nah tapi wingnya ini lebar banget, jadi kayaknya kalau Heaven sama Dread itu kan di bagian tonjolan disnya ya yang berperan buat ngebuka wingnya. Nah di sini kayaknya itu nggak dari situnya, dari piringan disnya. Nanti Kokoyu bahas deh. Kita bahas ke partnya dulu. Tapi sebelum kita lanjut bahas partnya, kita balik sebentar ke penampakan boxnya dulu nih. Ada yang menarik di boxnya. Ini ada gambar Helios yang lagi burst nih. Dan itu kelihatan kayak ada disk ya, bukan chassis. Dari penamaannya sendiri, kita balik lagi ke penamaan 2B evolusi tadi. Ada Hyperion Burn. Ini kanjinya dibaca Cho ya teman-teman. Cho artinya super. Hyperion Burn super, Exit Dash plus X. Dan Helios Volcano, ini kanjinya dibaca O yang berarti King. Berarti Helios Volcano King Zone Dash plus Z. Dapat upgrade part driver juga nih dua-duanya nih. Ketambahan chip X dan Z juga. Nanti kita bahas deh. Nah ini kan biasanya penamaan part itu kalau chassis itu ada di belakang driver ya. Kalian bisa lihat yang udah-udah. Misalnya Mirage Fafnir ya, Mirage Fafnir Nothing to S. Jadi 2S nya di belakang Nothing ya, Nothing kan driver. Terus yang lain-lain juga lah sama. Rage Longinus, Destroy Dash 3A kayak sama lah. Nah ini, dan karena ini udah terkonfirmasi disk, jadi jangan teman-teman kira ini single chassis ya. Kayaknya bukan single chassis sih, walau ada tulisan R dan L nya. Nah ini kenapa ada R dan L nya, jadi kemungkinan bisa ditukar-tukar juga nih buat
dari Helios ke Hyperion atau sebaliknya kayak gitu ya. Cuman ini kayaknya bakal didesain buat 2 bayi ini aja. Bisa dipakai di Burn atau bisa dipakai di Volcano. Kalau chipnya sih Kokohyu rasa bisa diganti-ganti sih ya. Oh iya, nih ada salah satu part yang menarik juga. Ini ada metal chip nih, metal beat chip atau apa namanya itulah. Dua-duanya dapat ya. Ini semoga dua-duanya bisa dipakai juga. Nah, ini disknya tadi kita belum tahu sih bisa dipakai di Beyblade yang lain atau enggak. Kita tunggu rilisnya aja, kita bakal review kalau nanti bisa beli ya teman-teman. Terus buat disknya Hyperion atau di Super ini sendiri tipenya imbalance ya. Ya karena Hyperionnya sendiri ini tipe attack, jadi mungkin dikasih disk yang beratnya nggak seimbang biar attacknya makin jago mungkin. Terus disknya ini kalau Kokohyu rasa sih bakal agak masuk ke layer deh. Pokoknya ada kontak sama layernya. Jadi gimmick layer yang ngembang atau ganti kontak point tadi bisa jalan. Kalau yang di double chassis itu kan dia ada semacam disk ya yang muter. Itu mungkin dibikin kayak gitu. Jadi layernya agak turun ke bawah sedikit. Terus disknya agak masuk kayak gitulah. Nah, ini masih teori sih. Ini Kokohyu belum tahu juga karena belum ada rilis resminya dari channel Koro-Koro. Ini cuman review dari gambar aja ya teman-teman. Maaf kalau kurang berkenan. Terus buat disk King atau disk O, ini dia distribusi beratnya agak balance ya, agak rata. Jadi bisa ngedukung stamina juga. Ini kalau bisa ditukar mungkin bagus buat Hyperion malah. Dan semoga 2 disk ini beratnya kayak wheel ya, atau lebih lah, minimal sama kayak wheel. Jadi biar enak buat dipakai, makin berat makin bagus katanya. Oke, kita lanjut ke driver ya teman-teman. Driver ini kita dapat exit dash dan zone dash. Nah, ini nih 2 driver yang awalnya udah bagus dikasih dash version. Berarti kliknya bakal keras nih. Terus kenapa dia dikasih driver dash padahal dia ada gimmicknya? Ya itu buat mempertahankan gimmicknya sebenarnya. Jadi kalau kebanyakan kontak, driver yang non dash itu bakal gampang geser. Jadi gimmicknya nggak bakal terlalu kerasa kayak gitu sih. Nah, yang zone dash ini, driver zone itu termasuk driver stamina atau balance ya? Kokohyu agak lupa. Dan kalau si zone ini masuk di stamina berarti lumayan nih, keren. Terus selain upgrade driver dash juga kita dapat upgrade chip yang tadi udah Kokohyu bilang. Itu dapat part chip X dan chip Z. Nah, dan ini kayaknya bisa ditukar-tukar juga ya ke exit dan zone-nya. Ini rasanya nanti final battle bakal mix part lagi nih kayak seri GT kemarin. Nah, buat chipnya sendiri ini kayaknya ngunci bagian free spinning. Jadi gimana ya, kayaknya nggak ada free spinning sih. Kalau di zone itu kayaknya free spinning. Jadi kalau dikasih chip bakal diem dia. Terus buat chip Z-nya dia bentuknya landai. Terus dia ada lubangnya nggak full. Ini kayaknya bakal dukung LAD di stamina ya. Ini bakal jadi driver yang lumayan dipakai sih. Bakal jadi meta nih kayaknya nih, zone dash plus Z ini. Terus buat chip X dia ada full piringannya. Terus pinggirnya rada bergerigi, tapi tengahnya agak nonjol. Nih semoga LAD-nya masih mendingan ya. Kayaknya sih masih bagus karena kalau miring dia tetap ketahan sama piringannya. Terus ini kayaknya nih kalau dilihat-lihat chipnya ini metal ya, besi teman-teman. Kalau kita ngelihat piringan besi itu keingetnya sama driver low ya. Semoga performanya nggak ampas kayak driver low juga. Semoga bisa balance gitu. Semoga. Kita bakal tunggu bareng-bareng ya teman-teman. Semoga bisa nabung dan beli battle setnya. Oke, mungkin segini dulu penjelasan di video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau request seperti biasa langsung ke kolom komentar atau ke sosmednya Kokohyu.
bisa juga ke BJkers. Doain Kokohyu lancar rezekinya biar bisa beli battle set ya teman-teman. Doain juga biar dinasnya cepat pulang, jadi cepat bisa bikin review Beyblade ke teman-teman lagi, atau bikin video Bey Battle atau Bey Combo ya. Kalian udah banyak request sih. Semoga bisa ngasih apa yang kalian request kemarin-kemarin. Mungkin kedepannya bakal bahas RBV 22 kali ya. Udah ada bocorannya sih, cuman mungkin Kokohyu bakal bahas di video dulu karena barangnya belum rilis. Bakal Kokohyu beberin bakal dapat apa aja di RBV 22 nantinya kalau jadi. Kalau nggak jadi ya mohon maaf. Oke teman-teman, terus ikutin channel Kokohyu, jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka boleh like dan share ke teman-temannya juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.